Allah kayak make angirangi unti na susu kakak sengaja dicok untuk jaga itu garing foto garing yang ada na perintahkan ki Nabi kalau menjenguk orang yang sakit pertama bawa dulu doa dulu baru doe. Iya apa kenapa bayar tambah garing pasti doe bukan doa. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang ini sakit datang ke masuk kita doakan nih. Allahumma rabban nas atfamal bashanta syafi illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman la ba'sa illa tahuran insyaallah. Kitu ini. Sesudah ditiup kikapu kisupangakna nyoto garing kikapu kisupangakna. Jadi biar bagaimana beratnya penyakitnya dokter memvonis dia sudah stadium 4 tapi penanggapan dikapu kisupangaknya bisa saja orang yang sakit ini kembali hatinya lega gara-gara semangat tak datang menjenguk dia. Jadi pergi menjenguk orang yang sakit katanya pakai malam-malam gitu garing. Assalamualaikum ibu sakit apa kan sebenarnya itu suami tak ngaruh kita sungai-sungai berat bainin lah. Zaman tanya-tanya kak menurut hasil USG-nya menurut hasil ronsennya tidak ada yang harapan suamiku penyakitnya komplikasi nih ada di jantungnya ada di lehernya ada di gulana ada di ginjalnya ada tomatnya. Agar ibu hati-hati ketika rumahku sakit begitu tongi kenapa ketika rumah tanah karena mati nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah tentang faktor usia Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan usia 63 tahun. Nabi sudah sampaikan kunna minawangi umatku mairinake rata-rata umur disalingan karena Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Karena pelipatan itu kalian tanya. Wa tilkal ayyamu bainan nas udawwiluha bainan nas kata Allah. Hari ini manusia kami putar kata Allah. Ada saatnya kamu dilahirkan dan ada saatnya kamu akan dimatikan oleh Allah. Ada saatnya kamu pergi dan ada saatnya kamu akan kembali. Ada saatnya kamu akan dilantik dari jabatanmu. Ada saatnya kamu akan diturunkan dari jabatanmu. Hidup ini hanya menunggu giliran Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Apa yang mau dipertahankan? Sedangkan nyawa tak lagi tidak perlu dipertahankan apalagi jabatan. Nyawa saja tidak bisa dipertahankan apalagi harta. Hidup ini hanya tunggu giliran. Kalau ikut Rasulullah SAW 60 tahun mesti harus kamu tiran. Nabi sudah sampaikan kalau umatku ikut sama saya 63 tahun harus mati. Jadi Bapak Ibu yang ini malam sudah berumur 62 tahun 11 bulan 1 bulan mah syukur-syukur ini kalau dapat bonus syukur-syukur. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa yang telah menyebabkan kalau umur kita akan dipanjangkan oleh Allah? Apa yang saya harus lakukan supaya umurku dipanjangkan oleh Allah? Dua penawarannya Rasulullah SAW orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Pertama, perbaiki silaturahmi kita, kipa kabaji ki ampe-ampeta. Yang kedua, perbanyak sedekah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Sedekah itu memperpanjang umur. Itu rahasianya sedekah itu. Nah dikatakan kalau 63 tahun sebentar sekali. Jamaah dimuliakan Allah, tidak ada panjang-panjang karena sampai dulu lalu 60 tahun. Nabi katakan punna minawal berneke harus meninggal dalam keadaan usia seperti itu. Sebab kenapa? Umurnya umatku tidak boleh lagi dikasih sama dengan umurnya nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa alaihissalam 400 tahun lebih umurnya baru dia mati. Nabi Ibrahim alaihissalam 300 tahun lebih umurnya baru dia meninggal. Nabi Nuh alaihissalam juga 500 tahun lebih umurnya baru dia meninggal. Yang paling tinggi dan yang paling panjang umurnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam, Bapak Ibu di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu meninggal umurnya dalam keadaan usia 1000 tahun. Umurnya Nabi Muhammad. Tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Anaknya Nabi Adam itu 42 orang. Setiap melahirkan istrinya kembar 4, kembar 4, kembar 4, kembar 4. Turuki minjomu numingkasa. Nah sampai di situ Ibu. Nanti anu kabeyaran nak kok.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ini sekarang ceramah belum dimasuk intinya. Kira-kira mari ceramah di Pinsan Toma. Tapi hibur Kak, mudah-mudahan diriku selamat. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ceramah kita pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, saya akan angkat orang-orang yang beriman ketika mau dicabut nyawanya oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nasitati nastan was-sabihati sabha." Demi malaikat kata Allah yang akan mencabut nyawa setiap hamba. Kalau orang yang beriman mau dicabut nyawanya oleh malaikat, apa nakal-nakal Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, ambil kain putih yang terbuat dari surga, kemudian kain putih itu engkau bungkuskan ruhnya dengan sebaik-baiknya, lalu taburi dia punya ruh dengan harum-haruman yang jauh lebih harumnya daripada Hajaratul Aswad. Makanya kalau lihat tomotiran sama bawa narasan aja makin kaget ini, jangan makin heran. Sama anda tomatnya orang dimuliakan oleh Allah itu. Begitu malaikat mendapatkan surat perintah dari Allah, SKK, surat keputusan kematian. Singkatannya Bu, apa malaikat langsung mencabut nyawanya? Tidak. Malaikat terlebih dahulu masuk, kemudian memberikan salam sama orang yang mau meninggal. Assalamualaikum ya bisalam dakhalal jannah. Assalamualaikum ya bisalam dakhalal jannah. Keselamatan bagi engkau wahai calon penghuni kubur yang sebentar lagi dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri malaikat ke di atas kepalanya. Andri ini para lu diperhatikan aja tuh. Era mati pun madami. Begitu malaikat berdiri di atas kepalanya, apa nakana malaikat kak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul lawwamah, wahai jiwa yang tenang kata Allah, keluarlah kamu dari jasadmu. Allah tidak sekedar memerintahkan keluar kalau tidak ada janjinya Allah. Apa janjinya Allah terhadap orang-orang yang beriman? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kini lah perintahkan Nabi Ibu kudanya tomati bacaan lalu surah Yasin. Kalau ada orang meninggal cepat-cepat bacakan surah Yasin orang yang meninggal. Sabaan juga punya rugi mati tujuh dengan jose tangan tali waliwa dan batin nampak lingu. Nampak lingu kise tangan punya rumah mati. Nampak lingu ki saya hadapi di rumah sakit, saya menuntun terus nenek saya, menuntun terus nipak lingu ki. Dan memang benar kata Nabi, kalau ada orang yang telah mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk waktunya sehat, kebiasaan-kebiasaan buruk waktunya dia kuat, begitu dia akan tiba ajalnya akan meninggal, jamaah dimuliakan oleh Allah, kebiasaan-kebiasaan itu akan kembali lagi pada dirinya. Jadi punya niat nak tahu ya mami yang tungkat domian lobangi agar disuruh sahada asyhadu an la ilaha illallah tak kunci batuna mati togi orang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mina harus dibacakan cepat surah Yasin. Ustaz, bagaimana nih kalau satu rumah tidak tahu mengaji? Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah, ajarilah orang yang mau mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Inai mati dan natap tunjuk kalimat la ilaha illallah, modalnya adalah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nah, karena